Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dalam menyusun best practice pada LK31. Nah, bagaimana caranya menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, lokasi kita isi tempat di mana kita mengajar, SMA negeri atau SD atau SMP. Lingkup pendidikannya SMA, kemudian SD atau SMP. Dan tujuan yang ingin dicapai, contoh seperti meningkatkan minat peserta didik terhadap musik tradisional. Ini tujuan yang saya buat. Kemudian penulis nama kita yang mengerjakan praktik pembelajaran dan tanggal kita mengerjakan praktik pembelajaran. Kemudian situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kita mengambil praktik ini dan pentingnya itu dibagikan mengapa penting, kemudian peran dan tanggung jawab. Ya, dalam mengisi latar belakang masalah, kita bisa mengambil pendahuluan seperti ini, pendidikan mempunyai tugas seperti ini. Kemudian kita bisa mencari latar belakang masalah yang kita hadapi dalam mengajar. Nah, apa yang menjadi latar belakang masalah kita sehingga kita membuat praktik pembelajaran seperti ini. Kemudian kita juga mencari tahu apa yang menjadi latar belakangnya semakin banyak dan apa sih manfaatnya kita membuat praktik pembelajaran ini, apa manfaatnya untuk dibagikan. Kita bisa memberitahukan apa manfaat praktik pembelajaran yang kita kerjakan ini untuk dibagikan kepada guru-guru lain. Terus boleh juga kita bilang beberapa jawaban, kemudian peran serta tanggung jawab. Apa yang menjadi peran serta tanggung jawab kita dalam praktik pembelajaran ini? Peran kita sebagai apa? Dan kemudian tanggung jawab kita apa dalam praktik pembelajaran yang kita kerjakan? Contohnya bisa lihat seperti yang saya kerjakan tersebut. Kemudian tantangan itu yang kita isi adalah apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik pembelajaran. Nah, tantangan itu yang berdasarkan latar belakang masalah yang kita hadapi. Nah, apa saja tantangannya? Nah, ini seperti ini ada ide pembelajaran yang kreatif, ini tantangannya, mendesain, kemudian sarana dan prasarana yang belum memadai gimana gitu. Kemudian yang terlibat di dalam praktik pembelajaran ini apa? Saya lah sebagai pendidik dan juga siswa peserta didik. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, tapi siapa saja yang terlibat? Nah, ini apa saja yang terlibat? Nah, yang terlibat itu seperti contoh koordinasi kepala sekolah atau wakasek, sarana prasarana, atau kemudian rekan sejawat, atau siapa lagi yang terlibat dalam pembuatan praktik pembelajaran tersebut. Kemudian langkah-langkah atau strategi apa yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini. Nah, kita bisa menuliskan strategi-strategi atau langkah-langkah dalam RPP yang kita kerjakan seperti apa pengerjaannya. Kemudian contoh seperti yang saya kerjakan ini itu model metode pembelajaran tepat dan sesuai dengan materi musik tradisional. Kemudian apa modelnya, apa metodenya, kemudian apa saja yang kita kerjakan di dalam. Contoh kayak seperti saya membuat video pembelajaran. Nah, saya tempelkan video pembelajarannya. Kemudian apa saja yang dipakai, aplikasikah? Seperti ini aplikasi karena alat musik beberapa yang tidak ada, boleh memakai aplikasi teknologi digital. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Sumber dayanya apa aja? Contoh seperti buku pegangan atau internet dan sebagainya. Kemudian refleksi hasil dampak. Bagaimana dampak dari praktik pembelajaran yang sudah kita kerjakan? Efektifkah atau mengapa dibilang efektif? Dan bagaimana responnya? Nah, dampak dari langkah-langkah itu bisa kita buat apakah efektif, apakah tidak. Nah, apakah terlihat dari manakah dia efektif? Nah, contoh bisa kita lihat dari lembar penilaian sikap. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Contoh peserta didik mereka sangat senang
karena pada saat contoh icebreaker atau mengerjakan quiz mereka mengatakan bahwasanya pembelajaran menarik, mudah dipahami. Nah, kemudian faktor keberhasilan apa saja? Nah, faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah apa yang faktor keberhasilan yang membuat berhasil. Nah, yang pertama metode atau model, apakah sarana prasarana dan ataukah bantuannya dari mana yang kita bisa berhasil. Kemudian apa saja yang menjadi pembelajaran dari keseluruhan proses yang kita kerjakan. Kita bisa mengatakan seperti ini, pendidik dapat meningkatkan kompetensi atau dengan melalui praktek pembelajaran ini semakin kreatif dalam mengajar, seperti itu. Ini saja tentang best practice yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.